Susanmenhao, apa kabar semuanya Susanmen? Lo harap Susanmen dimanapun berada dalam kondisi sehat ya, dan terutama dalam kondisi semangat juga untuk belajar. Oke Susanmen?然后呢Susanmen, 今天我们要学习 tematik. Susanmen junpei supena tematiknya dan juga sweepingnya ya. Susanmen, sebelum kita mulai, Eli 老师要问，今天是星期几？对，今天是星期五。Sekarang tidak terasa kita sudah masuk di hari Jumat dan tanggal 6 November. Bulan November ya, tahun 2020. Susanmen, 我们要学习 tematik di tema berapa kita hari ini? Kita akan membahas tema 4 tetapi subtema 3 bagian PB6 ya, dan tema 4 subtema 4 PB1 dan PB2. Kita akan membahas 3 PB hari ini ya. Susanmen, sebelum kita mulai, sudah siap belum? Sudah ya. Semangat ya Susanmen. Oke, jayo. Susanmen, kita mulai dengan pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Yaitu dari PB6 ya, di subtema 3. Yaitu tentang menyusun kalimat penyelesaian berdasarkan hasil pengamatan lingkungan bertetangga. Kalimat penyelesaian dapat disusun berdasarkan teks yang kita baca. Yang selanjutnya, setelah kita menemukan permasalahan dalam teks tersebut, kita dapat menuliskan pendapat. Setelah itu, pendapat-pendapat tersebut disusun menjadi kalimat penyelesaian masalah. Ingat ya, Susanmen. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang menjelaskan kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak warga negara. Kalimat penyelesaian menjelaskan tentang pendapat dalam mengatasi permasalahan yang timbul. Kita dapat menjelaskan kalimat penyelesaian berdasarkan teks yang ada. Susanmen, kita akan coba membahas ayat berlatih yang ada di buku pena 3B halaman 169 sampai 170. Susanmen, nimen kan supen tematiknya ya, halaman 169 sampai 167. Bacalah teks berikut dengan cermat. Setelah itu, kerjakan soal-soalnya. Susanmen, Lause akan membacakan ya teksnya. Merawat tanaman. Komang dan teman-temannya sedang bermain di taman bersama teman-temannya. Komang lalu terkejut karena taman itu sangat kotor. Banyak sampah, daun berguguran, dan membusuk. Selain itu, ada kubangan air sehingga banyak jentik nyamuk tumbuh di dalamnya. Komang juga melihat tanaman-tanaman kering yang tidak pernah disiram. Komang tidak bisa bermain di taman itu karena kotor dan bau sampah. Besoknya, Komang dan teman-temannya membersihkan taman itu. Mereka membawa sapu, sekop, dan plastik sampah. Mereka juga tidak lupa membawa bibit tanaman. Komang mulai menyapu daun-daun yang berguguran dan memasukkan sampah ke dalam tempat sampah. Temannya yang lain ada yang membuang air kubangan ke tanah. Setelah menyapu dan membersihkan taman, Komang dan teman-temannya menanam bibit tanaman yang dibawa. Mereka juga menanam bunga agar taman semakin indah. Setelah selesai, mereka mencuci tangan dan pulang dengan hati yang senang karena taman tempat mereka bermain sudah bersih dan sejuk. Susanmen sampai di situ teksnya ya. Sekarang, bagian yang pertama, tuliskan kalimat penyelesaian yang terdapat dalam teks di atas. Gunakan ejaan yang tepat. Dari teks yang tadi, Lause bacakan kira-kira kalimat penyelesaian dari teks itu seperti apa Susanmen? Nimen tahu mah? Tahu?
Oke, kalimatnya adalah besoknya Komang dan teman-temannya membersihkan taman dengan membawa sapu, sekop, plastik sampah, dan bibit tanaman. Oke, kita lanjut teman-teman. Bagian yang kedua, apa permasalahan yang dapat diselesaikan berdasarkan kalimat penyelesaiannya? Kira-kira permasalahan yang dapat diselesaikan itu apa ya teman-teman? Oke, kita lihat ya. Ternyata permasalahan yang dapat diselesaikan berdasarkan kalimat penyelesaiannya itu adalah Komang dan teman-temannya tidak bisa bermain di taman karena kotor dan bau sampah, ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan membahas menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Sebelum menulis kalimat saran, kita harus membaca terlebih dahulu teks tersebut dengan seksama. Setelah itu, kita mencari kalimat yang menunjukkan suatu masalah. Kalimat penyelesaian ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI. Ya, diingat ya. Nah, teman, kita akan membahas Ayo Berlatih yang ada di buku Bupenanya halaman 173 dan 174. Nah, hono teman, niman kan supen tematiknya ya. Lalu akan membacakan teksnya. Menjaga kesehatan gigi. Sore itu, Jonas membeli makanan di toko depan rumahnya bersama teman-temannya. Jonas membeli banyak sekali permen. Kakak Jonas berpesan agar permen itu tidak dihabiskan sekaligus. Namun, Jonas menghabiskan permen itu semuanya. Malam harinya, Jonas tidak bisa tidur. Pipinya bengkak, ia sakit gigi. Kemudian, ibu membawa Jonas ke dokter gigi. Sesampainya di klinik, Jonas bertemu dengan dokter. Dokter meminta Jonas untuk membuka mulut. Dokter menyarankan agar Jonas tidak terlalu banyak makan permen. Dokter juga mengatakan agar Jonas rajin menyikat giginya. Nah, sesengan dari teks yang sudah lo bacakan, kita akan coba bahas di sini. Tuliskan kalimat saran untuk Jonas berdasarkan kalimat-kalimat berikut. Nah, yang pertama, Jonas makan permen terlalu banyak sehingga ia sakit gigi. Dari kalimat ini, kira-kira kalimat saran yang tepat seperti apa teman? Ini mencetau mah? Cetau. Oke, coba kita lihat di sini lo sebuat adalah untuk kalimat sarannya yaitu sebaiknya Jonas pergi ke dokter gigi agar lekas sembuh ya. Kita lanjut teman untuk bagian kedua. Dokter memberikan Jonas obat untuk diminum. Untuk kalimat sarannya seperti apa ya? Nah, kalimat sarannya adalah sebaiknya Jonas mematuhi dokter untuk meminum obat yang diberikan kepadanya ya. Bagian yang ketiga. Karena sakit gigi, Jonas tidak bisa makan apapun. Kira-kira teman, kalimat saran nih untuk nomor 3 apa? Ya, yaitu sebaiknya Jonas rajin meminum obatnya agar giginya lekas sembuh. Untuk nomor 4, Jonas tidak menyikat gigi sebelum tidur. Nah, untuk nomor 4 ini, sebaiknya Jonas rajin menyikat giginya agar giginya bersih. Oke, teman. Nah, teman, kita akan coba membahas sekarang di bagian muatan PPKN ya, yaitu di PB6 masih yang tema 4 ST3 ya, tentang kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Ini bagian yang kedua ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti memerlukan bantuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap warga harus membantu warga lain yang sedang kesulitan, ya. Nah, selain itu, kita juga memiliki kewajiban untuk saling menghargai dan menghormati sesama warga masyarakat.
Sikap saling menghargai dan menghormati sangat dibutuhkan untuk dapat terpenuhinya hak warga untuk hidup hukum, tenang, dan nyaman. Nah, sesaman, sekarang coba ingat kembali hak dan kewajiban dalam bertetangga. Sebelumnya kita sudah mempelajarinya ya, tapi ada baiknya kita mengulang kembali supaya sesaman lebih ingat. Oke? Nah, kewajiban bekerja sama dengan tetangga. Kewajiban bekerja sama ya dengan tetangga. Yang pertama adalah kewajiban mematuhi semua aturan saat bekerja sama di lingkungan masyarakat. Yang bagian kedua, kewajiban ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Untuk bagian ketiganya, yaitu kewajiban untuk berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Ya. Nah, sekarang untuk hak-hak sebagai bagian dari warga masyarakat. Haknya apa? Tadi kewajibannya ini, sekarang haknya. Haknya yang pertama adalah hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian bagian yang kedua, hak ikut berpendapat untuk kepentingan bersama. Bagian yang ketiga adalah hak untuk tinggal di lingkungan yang tenang dan aman. Nah, diingat ya sesemen. Kita lanjut. Masih di bagian PPKN ya. Kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, ini kita sudah masuk di ST4 tapi di PB2 ya. Selain hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat, kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita sebaiknya mengutamakan melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum kita menuntut untuk mendapatkan hak kita. Ingatlah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, sesuai perlu kita ketahui bahwa hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan secara seimbang ya. Oke, kita lanjut. Sesuai kita akan membahas ayo berlatih yang ada di buku Bupena halaman 130 175. Nah, sesuai niman kan supena. Perhatikan di sini ada dua gambar. Yang pertama bagian A dan bagian B. Ya. Jelaskan hak yang kamu peroleh serta kewajiban yang harus kamu laksanakan sesuai dengan gambar A dan gambar B. Nah, tadi Lausus sudah sampaikan perhatikan gambar A dan gambar B. Kira-kira dari gambar A ini apa yang menjadi hak dan kewajiban kita? Kemudian dari gambar yang B ini, kira-kira apa yang menjadi hak dan kewajiban kita? Nah, di sini Lausus coba buat untuk gambar A yang menjadi kewajiban kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan tertib di kelas. Nah, ya, itu adalah kewajiban kita. Dan hak kita dari gambar A ini adalah memperoleh pendidikan dan pengajaran dengan baik. Nah, kalau kita sungguh-sungguh dan juga tertib, otomatis kita akan memperoleh pendidikan itu ataupun pembelajaran itu dengan baik, tidak terganggu karena ada yang ribut ya. Nah, kemudian untuk gambar B, sesuai. Untuk kewajiban ya dari gambar B ini adalah memeriksa keadaan pasien agar mengetahui penyebab yang dialami. Nah, jadi memeriksa pasien ya. Kemudian untuk haknya apa, sesuai? Untuk haknya adalah mengetahui penyebab penyakit pasien. Nah, itu haknya. Kita bisa mengetahui penyebab dari penyakit pasien tersebut, ya. Nah, sesuai, kita akan coba lanjutkan lagi membahas dari pertanyaan yang tadi ya. Nah, masih di ayo berlatih. Apa yang terjadi jika banyak warga yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara? Kira-kira apa yang terjadi seseman? Nah, warga tidak akan mendapatkan haknya karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.
Nah, diingat ya, kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita, maka kita juga tidak akan mendapatkan hak kita ya. Kita lanjut teman. Untuk nomor 3, kewajiban apa yang telah kamu laksanakan sebagai warga negara? Nah, kita sebagai warga negara kira-kira kewajiban apa yang sudah kita laksanakan teman? Ya, yaitu menjaga kelestarian alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Nah, ini adalah termasuk bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara ya. Nah, kita lanjut nomor 4. Hak apa yang telah kamu peroleh sebagai warga negara? Nah, hak apa yang sudah kita peroleh teman? Yaitu menikmati alam dan lingkungan di wilayah Indonesia. Karena apa? Jadi karena tadi kita itu sudah menjaga kelestarian alam dan lingkungan, maka kita bisa menikmati alam dan lingkungan tersebut ya. Nah, teman, kita akan masuk di bagian muatan pembelajaran matematika. Nah, ini kita akan coba mengingat kembali ya, karena ini sebelumnya sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya, yaitu menentukan dua bilangan yang perkaliannya diketahui ya. Ayo lakukan kegiatan menentukan bilangan dengan hasil perkalian ditentukan. Di sini hasil perkaliannya sudah ditentukan ya, sudah ditentukan. 360 ini merupakan hasil perkaliannya. Nah, ini sudah ditentukan. Yang akan kita cari adalah apa, teman? Nah, ini yang akan kita cari. Nah, jadi sebelum kita lanjut, ini hanya mengulang kembali ya. Nah, kira-kira berapa dikali berapa hasilnya? 360 di sini adalah 5 dikali 72. Hasilnya berapa? 360. Sama ya. 6 dikali 60 hasilnya berapa? 360. 10 dikali 36 hasilnya 360 ya. Diingat ya. Ini hanya mengulang kembali ya. Nah, teman, kita akan masuk di subtema 4 PB1. Nah, kemarin kita sudah menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru ya, dengan menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya diketahui ya. Kalau sebelumnya hasil perkaliannya diketahui, sekarang hasil pembagiannya ya. Yang pertama, untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan dahulu sebuah bilangan pengali sembarang. Sebaiknya pilih bilangan pengali yang tidak terlalu besar. Nah, kemudian yang kedua, bilangan pertama didapat dengan mengalikan bilangan yang diketahui dengan bilangan pengali yang dipilih. Bilangan pertama didapat, bilangan pertama ini didapat dengan mengalikan bilangan yang diketahui dengan bilangan pengali yang dipilih. Tadi kan kita menentukan bilangan pengali ya di sini. Nah, pengali sembarang kita tentukan dulu. Sesudah itu, kita akan mengalihkan bilangan yang sudah diketahui dikalikan dengan bilangan pengali yang dipilih. Nah, bilangan pengali ini tadi kita kalikan dengan bilangan yang sudah diketahui. Oke, teman? Untuk bagian ketiga, bilangan pengali langsung dapat digunakan sebagai bilangan kedua. Nah, kira-kira seperti ini. Perhatikan contoh berikut teman. A dibagi B sama dengan 24. Di sini kita akan mencari nilai dari A dan B. Nah, teman bisa bacakan di sini, bisa lihat ya bahwa di sini dibilang tentukan nilai A dan B. Ini A dibagi B sama dengan 24. 24 ini kita umpamakan sebagai C. Biar ingat ya, ini kita umpamakan sebagai C. A dibagi B sama dengan C. Hasilnya di sini 24. Tetapi yang A dan B nilainya belum ditentukan. Penyelesaiannya, tentukan sebuah bilangan pengali sembarang. Nah, seperti yang tadi Lause sampaikan di sini, kita harus menentukan terlebih dahulu pengali sembarang. Oke? Nah,
Misalkan dipilih bilangan pengali sembarang itu adalah 3. Dipilih 3 bilangan pengali sembarang. Tadi A dibagi B sama dengan 24. 24 ini kita umpamakan sebagai apa tadi teman-teman? C. Nah, kita akan menentukan yang pertama itu adalah bilangan pengali sembarang. Pengali sembarang itu kita letakkan di B. Ya, di B. Pengali sembarang itu kita letakkan di B. Ingat ya, kita letakkan di B. 3. Kita ambil pengali sembarangnya itu 3. Ya. Jadi, di sini B sama C sudah diketahui. Tuh ya. Sekarang kita akan mencari nilai A. A-nya belum kan? Nah, A-nya belum. Jadi untuk mencari nilai A, nih, bilangan A dapat ditentukan sebagai berikut. A sama dengan 24 dikali 3. 24 itu tadi apa? C. Berarti C ini dikali dengan B. Nah, ingat ya, tadi B itu adalah yang angka 3. Sama dengan kalikan 24 dikali 3 sama dengan berapa? 72. Nah, jadi bilangan B didapat dari bilangan pengali, yaitu 3 yang tadi ya sudah kita masukkan. Jadi nilai A dan B dapat kita ganti dengan 72 untuk A dan B sama dengan 3. Dari mana Lause? Tadi di sini kan B-nya sudah diketahui 3. Sudah kita buat untuk pengali sembarang ya. Untuk mencari A-nya tadi adalah caranya seperti berikut, yaitu 24 dikali 3 ya. 24 dikali 3 sama dengan 72 ya. Jadi A ini kan tadi C. Ya, ini adalah C dan ini adalah B. Nah, tadi A-nya belum diketahui. Belum ya. Jadi A ya sama dengan berapa hasilnya tadi? 72. Paham ya, Suesengmen? Nah, untuk mencari nilai A-nya, Suesengmen buat dulu pengali sembarang ya, pengali sembarangnya yaitu 3. Kemudian kita kalikan dengan hasil yang sudah diketahui. Nah, di bagian 2 tadi dengan bilangan yang diketahui. Nah, bilangan yang diketahui tadi berapa? 24. Jadi kita kalikan ya. Pengali sembarang yaitu 3 dikali dengan bilangan yang sudah diketahui. Cukup dipengerti ya, Suesengmen? Nah, sekarang kita akan coba membahas ayo berlatih yang ada di halaman 171. Perhatikan Suesengmen Nikan Supena ya. Ketua RT di lingkungan rumah Komang akan membagikan bibit tanaman obat ke warganya. Warga di lingkungan RT Komang ada sebanyak 50 kepala keluarga atau kakak. Tentukan 5 kemungkinan banyak bibit tanaman obat yang akan dibagikan dan banyak bibit tanaman yang akan diterima oleh setiap kakak. Nah, tadi ingat ya contoh yang sudah Lause jelaskan di sebelumnya. Di sini ya, A dan B belum diketahui, tetapi yang C sudah diketahui ya, bilangan yang diketahui. Nah, di sini kita buat ini adalah bagian A. Di sini adalah bagian B. Di sini adalah C. Caranya tadi bagaimana, Suesengmen? Kita menentukan terlebih dahulu pengali sembarang. Kita menentukan terlebih dahulu pengali sembarang, ya. Nah, untuk pengali sembarang, Lause coba buat di sini contohnya 5. Jadi, untuk mencari nilai A tadi bagaimana, Suesengmen? Iya, 50 berapa? 50 dikali berapa, Suesengmen? Dikali 5. Hasilnya berapa? 250 ya, 250. Nah, jadi nilai A-nya sama dengan 250. Mengerti ya? Jadi di sini tadi ini kan nilai B, ini adalah nilai C. Jadi untuk mencari A-nya tadi,
Nah, pengali sembarang kita kalikan dengan nilai yang ditentukan, yaitu 50 dikali 5 sama dengan 250 ya. Nah, kira-kira coba kalian bagikan. 250 ya, 250 kalau kita bagi dengan 5, apakah hasilnya 50? Ya, tuh hasilnya 50 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 250 dibagi 5 sama dengan 50. Ini hasil ini, tahu kan tadi Lause jelaskan di sini? Nah, oke. Jadi kira-kira untuk nomor 2, A, kemudian di sini B kita buat, kemudian di sini C. Nah, kita tentukan dulu pengali sembarangnya. Pengali sembarangnya kita buat berapa, teman? Kalau di sini Lause buat adalah 2 ya. 2 pengali sembarang. Jadi 2 dikali, nah nilai yang ditentukan kita kalikan dengan pengali sembarang. Berarti 50 dikali 2 sama dengan 100 ya, 100. Nah, di sini sama dengan juga 100. Betul ya? Tuh, jadi ingat ya. Nah, untuk nomor C, hasilnya berapa? Nah, hasilnya seperti ini. Langsung coba buat pengali sembarangnya 3. Jadi 3. Jadi 50 dikali 3 sama dengan 150. 150 dibagi 3 sama dengan 50 ya. Jadi diingat ya, teman. Nah, untuk bagian D hasilnya itu berapa? Ya. Di sini pengali sembarangnya lo sebut angka berapa? 4. Berarti 50 dikali 4 sama dengan berapa, teman? 200. Nah, 200 dibagi 4 sama dengan 50. Diingat ya. Nah, untuk bagian E, di sini untuk pengali sembarangnya lo buat 6 ya, lo buat 6. Jadi 50 dikali 6 sama dengan berapa, teman? 300 ya. Kemudian kalau kita bagi nih 300 dibagi 6 hasilnya 50. Jadi cukup paham ya, teman? Ingat ya. Nah, kemudian untuk nomor 2, bagian nomor 2. Jika warga di lingkungan RT Rumah Komang ada sebanyak 35 kepala keluarga atau kakak, tentukan kemungkinan banyak bibit tanaman yang akan dibagikan dan banyak bibit tanaman yang akan diterima oleh setiap kakak. Nah, di sini tadi kan 50, sekarang 35. Ingat kan tadi teman? Nah, ini kita umpamakan di bagian ini adalah A, dan bagian sini adalah B, dan bagian sini adalah C. Nilai yang ditentukan berapa, teman? 35 atau bagian C. Nah, untuk caranya tadi seperti apa? Nah, yaitu nilai yang ditentukan dikalikan dengan pengali sembarang. Tapi pengali sembarang itu kita buat nilainya lebih kecil dari 35. Kira-kira di sini untuk pengali sembarangnya kita buat berapa, teman? Pengali sembarangnya langsung buat 2. Berarti untuk mencari nilai A-nya maka 35 ya, 35 diapain tadi, teman? Ya, good. Dikali dengan 2. 35 dikali 2 hasilnya berapa, teman? Iya, hasilnya sama dengan 75 ya. Hasilnya sama dengan 70. Tuh ya. Nah, berarti untuk A hasilnya adalah 70 ya. 70 A-nya. Oke, teman. Nah, kalau kita bagikan 70 dibagi 2 hasilnya sama dengan 35. Oke? Nah, tuh ya. Nah, kita lanjut untuk nomor 2. Tadi kita udah buat pengali sembarang 2. Kira-kira kita buat pengali sembarangnya berapa lagi? Kita coba pengali sembarangnya 3. Nah, tadi udah 2, 3. Berarti 35 dikali 3 sama dengan 105. Sekarang 105 kita bagi dengan 3 hasilnya berapa, teman? Tuh, 35. Nah, untuk pengali sembarangnya. Pengali sembarang kita buat berapa lagi di sini? Kita coba 4. Berarti kita kalikan
35 dikali 4. Hasilnya berapa? 140. Kemudian 140 ini kita bagikan dengan 4, maka hasilnya 35 ya. Nah, kemudian kita lanjut. Kita buat di sini pengali sembarangnya itu adalah 5 ya, adalah 5. Berarti 35 dikali 5 hasilnya berapa? Hasilnya 175 ya. Kemudian 175 ini kita bagikan dengan 5, hasilnya sama dengan 35 ya. Kita lanjut untuk pengali sembarangnya, kita buat lagi dengan angka 6. Nah, 6 di sini untuk pengali sembarang. Ingat ya, pengali sembarang itu kalau bisa tidak boleh lebih besar dari nilai yang ditentukan ya. Jadi 35 dikali dengan 6 sama dengan 210. Nah, 210 kalau kita bagi dengan 6 maka hasilnya 35. Nah, sampai di sini Suesengmen cukup dipahami kan? Mudah kan? Nah, asalkan kita ingat aja untuk mencarinya ya. Kalau hasil dari pembagiannya sudah diketahui, maka kita akan mencari yang bagian ini. Kita akan menentukan pengali sembarang dulu, tetapi dengan nilai lebih kecil dari hasil yang ditentukan ya. Oke, Suesengmen. Nah, Suesengmen, kita sekarang masuk ke bagian SBDP, yaitu seni melipat kertas. Nah, seni melipat kertas juga biasa disebut dengan origami ya. Origami berasal dari negara Jepang. Wah, ternyata origami berasal dari Jepang loh. Yang diperkenalkan cara melipat selembar kertas persegi menjadi sebuah bentuk. Nah, seperti ini. Karya seni burung yang dapat dibuat dengan cara melipat. Nah, ini adalah salah satu karya seni dari kertas origami ya. Nah, ayo coba lakukan kegiatan yang ada di buku Bupenamu halaman 172. Nah, Hona Suesengmen, setelah melihat ini, Lase harap Suesengmen bisa mencoba ya seperti yang ada di buku kita Bupena 3B itu halaman 172. Oke, coba ya, dicoba supaya nanti Suesengmen mendapat pengetahuan baru ya. Nah, Suesengmen, pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Tadi kita sudah membahas beberapa muatan bahasa Indonesia, kemudian PPKN, matematika, dan SBDP. Lase harap Suesengmen tetap mengulang kembali di rumah. Apalagi yang tadi matematika, kita baru memulai topik yang baru ya. Kemarin itu kan dari hasil perkalian yang sudah diketahui. Tadi kita membahas dari hasil pembagian. Nah, Lase titip pesan, ulang lagi di rumah ya Suesengmen. Kemudian Lase harap Suesengmen tetap dalam keadaan sehat, rajin makan, jangan malas minum. Kemudian kemanapun melangkah keluar dari rumah, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nah, Suesengmen, semoga kita tetap dalam lindungan kasih Tuhan Yang Maha Esa dan tetap semangat. Oke, Suesengmen, sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. 谢谢学生们，谢谢大家，学生们再见。